Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Sansan. Jadi sekarang ini udah bulan 12 ya, udah bulan Desember, udah deket-deket Christmas, deket-deket Natal. Jadi hari ini untuk merayakan, nggak merayakan sih. Jadi hari ini karena udah deket-deket Natal, aku juga mau bikin video yang bertema deket-deket Natal, tapi tetap creepy sih. Cuman creepy story ya hari ini aku ngebawain creepy story tapi masih berhubungan sama Natal. Jadi lanjut, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Oke, jadi kita akan baca cerita ini dari Creepypasta. Judulnya The Naughty List atau Daftar Nakal. Daftar Nakal dari penulis namanya Callum Brooks. Oke. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Beberapa tahun lalu aku melakukan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang sangat aku harap aku tuh tidak pernah lakukan. Sesuatu yang tidak pernah aku bisa untuk tarik kembali gitu. Oke. Kenapa ini? Ada apa? Semua berawal ketika mantan pacar aku, udah putus, memutuskan hubungan kami. Aku tahu ini mungkin tampak sepele dan hanya bagian dari hidup dan proses pendewasaan. Namun sayangnya bagi aku ini tuh kayak ngekasih efek sebaliknya gitu loh. Aku tahu kalian semua akan berpikir aku ini kekanak-kanakan dan aku seharusnya menerima dan menghadapinya. Dan kalian benar. Tapi aku nggak melakukannya. Oke. Aku bener-bener enggak gitu dia ngomongnya. Terus aku terluka, lebih dari terluka. Aku merasa tersinggung, aku merasa terhina. Maksudku, bagaimana bisa sih cewekku itu ngelakuin itu setelah semua yang aku lakukan buat dia? Ini ceweknya atau cowoknya? Anyway, aku yang ngasih dia tempat tinggal, aku yang ngebantu dia buat ngelunasin semua utangnya, aku yang membantu dia buat ngedapetin pekerjaan. Dan dia tuh pengen membuang itu semua itu begitu aja di hadapan aku. Aku nggak bakal membiarkan itu terjadi tanpa hukuman. Oke, jadi kamu mau balas dendam gitu tas ceritanya? Lanjut. Aku tahu sekarang bahwa itu kekanak-kanakan dan aku salah. Aku sangat-sangat salah. Tetapi kamu harus mengerti, aku ini nih putus asa. Aku terluka begitu dalam, rasanya seperti jantungku sakit. Sakit jantungku, Mas. Serius. Mana? Berdenyut begitu keras sehingga aku benar-benar berpikir tuh kayak sewaktu-waktu jantungku akan meledak dan membunuh aku seketika. Oke. Aku tahu ini terdengar dramatis dan aku sejujurnya nggak mencari simpati dan aku nggak mencari simpati, nggak sama sekali. Aku tuh benar-benar nggak pantas mendapatkan simpati dan aku tuh bukan korban di sini. Oke, kamu bukan korban di sini, jadi korbannya harusnya pacarmu itu. Ya, tidak lagi. Hah? Aku memastikan hal itu dan aku minta maaf. Aku sangat-sangat menyesal. Aku berharap aku bunuh diri aja saat itu. Maka mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Dia kayak punya itu banget ya, penyesalan yang gede banget akan sesuatu yang akan terjadi ini. Yang udah terjadi ini. Apa sih? Dia nggak mau cerita. Aku sangat down dan marah. Aku tuh bahkan nggak bisa tidur. Aku tuh bener-bener frustasi, aku marah. Aku bener-bener bisa ngerasain kayak tubuhku tuh gemetar karena amarah gitu katanya. Jadi aku tuh bangkit. Aku bangkit dan dengan kebencian serta kegelapan di hatiku, aku nyalain nih laptopku. Aku tuh bukan tipe orang yang asing sama dark web, dan aku juga nggak asing sekarang. Aku telah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba dan gagal untuk meredakan kebosananku. Oke, jadi dia ke dark web buat ngeredain kebosanannya ya. Aku hanya pernah menemukan
lubang kelinci yang biasa, jatuh ke dalam situs dan forum narkoba, dan situs honey trap yang khas. Banyak sekali forum. Gimana cara ngomongku ini tadi? Honey trap yang khas. Sorry. Oke. Dan meskipun aku tidak benar-benar tahu apa yang aku cari atau bahkan di mana menemukannya, jika aku tahu. Sejujurnya, secara tidak sadar, aku rasa aku tahu. Aku hanya ingin dia ini terluka. Oke, jadi kamu pengen balas dendam. Aku ingin dia terluka seperti dia tuh udah nyakitin aku. Aku tuh pengen dia merasakan malu yang aku rasakan, dan aku pengen dia mendapatkan derita di tangannya. Rencana awalku, meskipun sangat tidak menyenangkan dan salah, aku tuh gak bermaksud jahat. Setidaknya tidak bermaksud buat melakukan kekerasan, katanya. Tapi kalau misalnya kamu udah mau balas dendam, itu udah termasuk niat jahat gak sih? Aku hanya ingin mempermalukannya seperti dia telah mempermalukan aku. Aku masih punya foto dan video darinya selama waktu kami bersama. Dan aku sebut aja video dan foto pribadi miliknya. Oh, kurang ajar ya orang ini. Kamu mau nge-expose itu ya. Dan dalam keamarahan yang terpendam dan keadaan depresiku, aku pikir itu adalah ide yang bagus dan adil untuk menggunakan ini buat ngelawan mantanku itu. Aku melihat sekarang aku salah sejak awal, tetapi aku berharap, betapa aku berharap aku tuh cuma ngelakuin itu doang dan gak lebih. Jadi kamu ngelakuin lebih. Frustasi ya. Awalnya dari tadi dia ngomong aku tuh tahu aku salah dan segala macam. Oh, ngerasa biar gak diserang di komen aja gak sih? Biasanya kamu diserang di komen, makanya dia ngomong kayak gitu. Seburuk apapun kedengarannya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya aku lakukan. Kamu lakukan apa sih? Aku tidak dapat menemukannya. Aku benar-benar gak bisa. Aku berharap aku nyerah, tapi tentu saja aku enggak. Aku terus menggali dan menggali, mengklik tautan demi tautan, sampai akhirnya aku tuh ngeklik sebuah tautan dan aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku. Itu adalah sebuah forum. Forumnya namanya The Naughty List. Jadi di dalamnya itu terbaca sebuah pertanyaan, apakah kamu tahu seseorang yang nakal atau naughty? Jika iya, mungkin kamu harus memasukkannya ke daftar nakal. Oke, jadi kalau misalnya kalian belum tahu, biasanya orang itu dulu ada mitos. Kalau misalnya Senta itu tuh punya naughty list. Jadi naughty list itu kayak list di mana nama-nama anak-anak nakal itu bakal ditulis gitu-gitu loh. Terus ada good list juga di mana anak-anak yang berperilaku baik itu nama-namanya ditulis, gitu-gitu ya. Lanjut, sempurna pikirku. Ini pasti aku akan mengunggah semua foto dan video pribadi aku di sana. Ada mukanya kamu juga nggak sih? Kalau misalnya kamu nge-upload, ngapain sih? Lanjut ya. Dia ngomong, aku akan mengunggah semua foto dan video pribadi aku di sana dan mungkin bahkan menautkan media sosialnya. Dan kita akan lihat siapa yang tertawa saat itu. Kamu juga gak bakal tertawa kalau misalnya ada mukamu dalam situ. Aku berpikir untuk menambah alamatnya. Tapi karena dia kembali tinggal bersama keluarganya, bahkan aku pun oke. Jadi dia nggak jadi buat nambahin alamat rumahnya karena cewek ini tinggal di sana dan dia nggak mau cross the line ya. Dia nggak mau melewati garis itu gitu. Orang kalau sakit hati itu bahaya guys. Jadi kalau mau minta putus besok-besok ya. Oh, jangan waktu minta putus sih. Sebelum kalian pacaran, cari tahu dulu orang ini normal atau enggak, memungkinkan enggak. Kalau misalnya aku putus dari dia gila enggak, gitu-gitu ya. Dan jangan aneh-aneh waktu hubungan. Waktu lagi pacaran, hubungan. Anyway, lanjut. Dan aku tahu betapa mulianya aku. Aku sangat menyedihkan. Oke, at least dia tahu betapa menyedihkannya dia ya. Dia ngomong, nama forum itu tuh nggak seperti yang aku duga. Kamu nggak bisa langsung mengunggah ke halaman utama mereka. Ada bagian-bagian berbeda untuk itu atau hukuman seperti yang mereka sebut. Okay. Aku ingat berpikir betapa dramatisnya, betapa bodoh dan naifnya aku. Ada beberapa bagian berbeda. Elf on a Shelf
Cramps, dan Frozen Field di antara yang lain. Iya, aku tahu ini bernuansa Natal banget kan? Elf on a Shelf, Cramps, dan Frozen Field. Itu tuh sangat bernuansa Natal. Aku pikir begitu. Aku sempat terkekeh. Aku rasa itulah sebabnya aku tidak menganggap ini serius, kesalahan anak sekolah. Dan seperti yang kita semua tahu, kesalahan selalu memiliki konsekuensi. Benar. Bagaimanapun dengan bagian-bagian itu, Elf on a Shelf itu tuh membuat aku kayak ada senyum-senyum kecil gitu loh. Tetapi bukan itu yang aku pilih. Aku memilih untuk sesuatu yang disebut Slay Snatch. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Itu hanya terasa lucu aja bagi aku. Dan setelah ngeklik itu, aku tuh kayak harus menunggu sekitar 1,5 menit sebelum halaman putih cerah muncul. Diisi dengan beberapa kotak teks hitam dan tulisan yang berbunyi, Santa sedang menunggu untuk menulis daftar nakalnya. Harap isi detailnya dan dia akan melakukan sisanya. Oh no. Oh no. Oke. Apa yang akan Santa lakukan? Lucu, pikirku. Orang ini ya. Aku hanya berpikir itu tuh emang agak konyol gitu loh. Tapi itulah yang aku lakukan. Aku ngisilah itu forum-forum tanpa peduli apa-apa. Nama, usia, ulang tahun, tautan ke media sosial orang tersebut, semuanya tuh ada di sana. Aku isi semuanya ada di sana. Terus ini tuh benar-benar semua yang sangat aku cari gitu loh. Dan tentu saja unggahan foto. Jackpot tanda kutip. Aku ingat, aku tuh waktu itu tuh kayak senyum licik sama diriku sendiri gitu loh. Bangga kamu. Dia bilang dia tersenyum licik sama dirinya sendiri, kayak setengah terbahak-bahak dalam proses kayak lagi ngisi forum itu. Itu tidak mengizinkan aku mengunggah video apapun, tetapi foto-foto yang aku unggah itu emang lebih dari cukup buat aku. Jadi emang dia tuh nggak berhasil nge-upload video-video pribadi itu, tapi dia nggak upload foto-fotonya. Web ini itu juga nggak meminta alamat orang tersebut, tetapi seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku benar-benar siap untuk sejauh itu gitu. Aku orang ini benar-benar mau ngehancurin mantannya itu ya, jahat deh. Tapi kita nggak tahu ya sesakit hati apa, kita nggak boleh ngejudge guys. Tetapi walaupun nggak minta ya, aku memang menuliskan kampung halamannya. Jadi dia tetap nulis kampung halaman si mantannya itu. Kampung halaman kami. Jadi kamu tinggal setempat gitu sama dia ya. Oke. Sesuatu yang sangat aku harap tidak aku lakukan. Ya seharusnya kamu nggak kayak gitu tadi. Kalau kayak gitu mah. Aku hanya berharap aku tidak melakukan semua ini. Setelah aku selesai memasukkan informasinya tanpa ragu sedikit pun, aku ngeklik kirim. Setelah beberapa detik, sebuah kotak teks kecil muncul bertanya, apa kamu yakin Santa tidak akan lupa? Dia memeriksa daftar itu 2 kali. Semua nama adalah final. Oh no. Kenapa creepy gini sih rasanya? Kok aneh. Aku dengan sombong menekan iya. Dan hanya itu. Sempurna. Pikirku sampai aku diarahkan kembali ke halaman lain. Butuh beberapa menit untuk mengunggah, tetapi ketika itu terjadi, itu tuh bikin aku kaget banget. Oke, apa yang terjadi? Itu hanya mengatakan, terima kasih telah mengirimkan ke daftar nakal. Kami sangat menghargai itu. Duduk santai, relax, dan Santa akan slay snatch para ho-ho-hos itu. Santa akan mengosongkan karungnya dan kemudian menaruh mereka di dalamnya. Dia tahu kapan kamu nakal. Ini berarti Santanya literally bakal menculik mereka atau muka aku sampai gatal. Lanjut ya. Ini membuat aku sedikit mundur. Aku butuh beberapa menit untuk memproses apa yang dikatakannya dan aku hanya tertawa. Kamu hanya tertawa? Kenapa kamu ini ada yang salah dengan orang ini? Aku tahu betapa mengerikan kedengarannya itu, tapi itu tuh benar. Maksud aku, ayolah, itu menjijikan. Dan iya, aku akui sakit, tapi maksudnya sakit tuh kayak gila gitu ya. Tetapi itu tuh agak lucu dan tidak mungkin itu nyata. Pentak side eye orang ini ya. Aku tidak peduli, aku telah mencapai tujuanku gitu katanya. Aku pikir ya udah selesai semuanya, udah diunggah dan orang-orang bakal ngeliat dan ngirim pesan ke media sosial mantanku ini. Kemudian
mantanku ini bakal dipermalukan katanya. Dia yang akan mengirimkan pesan ke media sosial, kemudian dia akan dipermalukan. Dia yang akan terdorong ke dalam lumpur. Emang kamu enggak? Emang mau kamu nggak ada di situ? Nggak ada di foto? Ih, benci banget aku ya. Orangnya nggak mau kamu lagi, udah tuh ya, terima. Ih, benci. Jadi aku merasa kayak lebih baik gitu loh soal diri aku sendiri. Aku dengan tenang, percaya diri, matiin dan menghapus semuanya dengan benar. Memastikan aku tuh nggak bisa dilacak atau kayak terlibat dalam cara apapun. Aku udah sangat terlindungi. Aku tuh tahu itu. Tetapi seperti yang akan dikatakan oleh siapapun yang menggunakan dark web, lebih baik aman daripada menyesal. Lebih baik jangan bikin daripada nyesel. Oh, kenapa? Gemes banget. Lanjut ya. Oh, panjang sekali ceritanya guys. Keesokan paginya aku bangun dengan senyum besar dan paling mengganggu yang pernah aku hasilkan. Psycho kamu ya. Aku jujur pasti terlihat seperti Cheshire Cat yang menyeringai dari Alice in Wonderland. Jadi, aku suka banget Cheshire Cat. Cheshire Cat lucu banget, aku suka. Aku sangat senang dengan diri aku sendiri. Melihatnya kembali sekarang, itu benar-benar membuat aku merasa mual. Kamu harus merasa mual dari awal, mas. Kamu biro kesel ya. Aku tidak sabar untuk melihat hasil kerja kerasku. Kerja keras nah. Aku sangat bersemangat untuk melihat dia menderita. Aku ingin dia terluka dan aku ingin dia tahu atau lebih tepatnya berpikir itu aku, tetapi tidak punya cara untuk membuktikannya. Oh, dia pengen ceweknya itu, ceweknya apa cowoknya? Dia pengen mantannya ini kayak ngerasa bahwa oh my god, itu pasti mantan gue yang bikin ini semua, pasti mantan gue, tapi aku nggak punya cara ngebuktiinnya. Dan dia bakal seneng kalau mantannya mikir kayak gitu. Lanjut, aku tuh pengen ngehancurin dia dan buat dia merasa nggak berharga, seperti gimana dia ngebikin aku. Kan kamu yang ngerasa sendiri. Kamu yang ngerasa sendiri, salahin. Tetapi yang buat aku benar-benar kecewa dan sedih, nothing happen. Jadi nggak ada yang terjadi, gitu loh. Aku tunggu, terus aku tunggu lagi, tapi bener-bener nggak ada panggilan telepon atau kayak pesen teks marah aja tuh nggak ada dari mantanku. Nggak ada unggahan media sosial di mana dia bakal mengunggah soal kemarahannya dia, tuh nggak ada gitu. Mampus, nggak jadi seneng kan? Sama sekali nggak ada gitu. Awalnya aku berpikir mungkin dia ini ngecoba mengabaikannya atau mungkin dia telah melaporkan pelecehan itu. Maksudku pasti berhasil kan? Maksudku nggak mungkin aku bisa memeriksanya itu berhasil atau enggak. Aku nggak akan bisa menemukan tautan itu lagi bahkan jika aku mencoba. Jadi sistem kerjanya itu kayak hilang gitu tautannya. Siapapun yang pernah berselancar di deep web akan tahu ini benar. Oke, dark web tidak dikatalogkan, itu tuh berantakan dan aku hanya menemukan itu secara kebetulan. Terus dia bilang, wah betapa aku berharap aku tidak menemukan. Aduh, otakku sampai sakit ya. Lanjut. Beberapa hari berlalu dan sekarang kegembiraanku telah memudar dan aku tuh ngerasa sedih dan bener-bener kecewa karena jelas-jelas itu tuh gak berhasil. Tidak ada yang bisa setenang itu jika hal itu yang aku unggah kemarin itu berhasil gitu loh. Dan aku tidak bisa bertanya ke dia atau pergi memeriksa. Itu hanya bukan orang tuh akan tahu itu aku gitu loh. Jadi setelah beberapa saat nyerah aku. Sebenarnya meskipun seluruh cobaan itu sekarang melelahkan bagiku dan sedih kedengarannya. Itu secara aneh membuatku merasa lebih baik. Seolah-olah aku telah mengeluarkan semuanya dari sistemku, entah bagaimana. Beberapa hari kemudian, aku terbangun karena ketukan keras di pintu aku. Polisi datang. Drama sebelumnya tentang mantan hubungan aku itu telah sepenuhnya hilang dari pikiran aku pada saat ini. Dan sebagai konteks, aku tuh tinggal sendirian dan gak sering mendapat banyak pengunjung. Oke, jadi aku lebih kesel nih karena dibangunin daripada pengen tahu siapa yang ada di pintu aku dan buat alasan apa sih dia ngetok-ngetok. Jadi, kau bisa membayangkan betapa terkejutnya aku ketika aku membanting pintuku hanya untuk disambut oleh wajah-wajah tegas dari 2 petugas polisi. Benar aku? Polisinya datang ke kamu kan? Senang aku. Dia pasti mau ditangkap ini. Sial, aku pikir. Mampus. Ini dia. Aku akan masuk penjara. Semua orang akan berpikir aku itu semacam orang yang aneh. Kamu emang aneh? Kamu emang aneh? Yang aku rasa tidak adil. Kamu rasa tidak adil? Aku memang begitu saat itu. Oke.
Mereka meminta untuk masuk dan aku tentu saja menurut. Tidak ingin membuat keributan dan berpotensi memperburuk keadaan bagi diriku sendiri. Aku ingat, aku tuh berpikir saat itu, mereka tuh hanya meminta untuk masuk saat ini. Aku tuh nggak akan ditangkap atau semacamnya. Jadi aku lebih baik melihat apa yang mereka mau sih. Tapi apa yang mereka tanyakan tuh bener-bener bikin aku kaget. Kapan terakhir kali kamu ngeliat Katie? Oh, Katie ini mantannya. Aku nggak bisa berkata-kata dan untuk sesaat aku pasti terlihat kayak orang yang paling bersalah dan mencurigakan di dunia. Menyadari hal ini, aku tuh dengan cepat menghilangkan ekspresi terkejut dan ketakutan dari wajahku. Dan menjawab setenang mungkin. Aku bilang, enggak sejak kami putus. Dan itu tuh sekitar 2 minggu yang lalu. Itu benar, tetapi ini tuh tetap tidak menyamatin aku dari kayak penyelidikan polisi-polisi ini dan rentetan pengawasan dan pertanyaan intens mereka. Di mana kamu pada malam? Terus aku bilang yang sebenarnya kan di rumah. Bisakah ada yang memverifikasi kalau misalnya kamu beneran di rumah? Mereka bertanya. Terus aku bilang, enggak, aku tinggal sendiri. Tapi aku diantar pulang setelah bekerja sama salah satu rekan kerjaku. Nah, rutinitas setelah setiap shift. Jadi aku ngerasa dia tuh bisa kayaknya buat memverifikasi itu. Dan jam berapa ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ini tuh kayak sekitar jam 10.30. Kamera di tempat kerja seharusnya menunjukkan aku pergi sekitar pukul 10.20 dan hanya sekitar 10 menit perjalanan ke sini. Terus polisi tanya lagi, apakah kamu meninggalkan properti kamu kapan saja setelah kamu kembali? Terus aku bilang, enggak. Aku jawab dengan selembut tetapi seotoritatif mungkin. Dan ada kamera di pintu masuk apartemen yang akan menunjukkan bahwa aku itu mengatakan sebenarnya. Wajah dan tatapannya intens, konsentrasinya ke mataku tampak goyah dan sedikit melunak, oke. Jadi aku pikir aku akan mencoba keberuntunganku, terus aku tanya, ada apa sih? Terus dia bilang bahwa meskipun dia tidak bisa memberi aku detail penyelidikan yang lagi terjadi ini, Katie telah dilaporkan menghilang dan belum terlihat selama hampir seminggu. Dia terakhir terlihat oleh ibunya meninggalkan rumah untuk berbelanja tetapi tidak pernah kembali. Oh, pasti gara-gara kamu dan dark web. Makanya Tona, gak usah main aneh-aneh tuh. Nah, setelah itu petugas polisi ini segera pergi dan bahkan berterima kasih ke aku, berterima kasih kepada aku atas waktuku. Pak, dia yang bikin, Pak. Ih, ya ampun, Pak. Mereka itu memang kayak memeriksa CCTV dan dengan mereka juga memeriksa sama bos dan rekan kerjaku buat ngekonfirmasi ceritaku ini. Dan bahwa aku tuh mengatakan yang sebenarnya. Hari-hari berubah menjadi minggu dan masih nggak ada apa-apa. Seolah-olah dia tuh kayak menghilang di telan bumi gitu loh. Aku nggak percaya, nggak mungkin kan? Itu tuh kan nggak mungkin gara-gara aku, gara-gara kamu. Ya gara-gara kamu. Kamu yang isi kamu nggak percaya? Ih, benci banget aku. Aku berpikir mungkin saja beberapa orang aneh itu nguntit dia di media sosial terus menemukan alamatnya setelah aku ngeposting bersama dengan gambar-gambar. Tetapi pasti itu tuh hanya bener-bener kebetulan gitu loh. Forum bodoh itu tuh nggak mungkin nyata. Tapi kamu mau itu nyata kan sebenarnya waktu itu tuh. Terus dia ngomong, maksud aku tuh kan itu kan daftar nakal Sinterklas gitu loh. Ayolah, sadarlah, pikirku pada diriku sendiri. Dia mencoba membela dirinya sendiri. Semakin lama waktu berlalu, semakin takut nih perasaanku. Aku tahu aku nggak bisa bertanggung jawab. Aku nggak bertanggung jawab secara fisik. Tapi dengan satu atau cara lain, aku nih telah menyebabkan ini. Atau enggak setidaknya aku tuh memicu pergerakan akan apa yang terjadi ini loh. Aku merasa sama bersalahnya seolah-olah aku tuh telah melakukan sesuatu ke Katie. Maksud aku ini adalah gadis yang pernah aku cintai. Gadis yang pernah aku cintai. Gadis yang masih aku cintai. Gadis yang kamu cintai? Gadis yang kamu cintai tapi kamu gituin dia. Tapi mungkin karena begitu besar cintanya tadi ya, jadinya makanya dia begini. Lanjut, dan aku tuh melakukan ini gitu. Aku tuh menyebabkan ini. Dan ibunya tuh kasihan banget ibunya. Mereka tuh kayak udah nggak berhubungan selama bertahun-tahun dan aku yang akhirnya membuat mereka berdamai dan buat apa gitu loh, agar aku bisa menghancurkannya lebih buruk daripada yang pernah dia bayangkan. Aku tuh nggak bisa hidup sama diriku sendiri dengan apa yang aku lakukan. Biasanya akhir-akhir kamu ya. Terus gimana Katie nih? Aku mencoba menjalani hidupku secara normal, tapi itu tuh sulit banget. Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan. Dan kamu tahu sesuatu, aku pantas mendapatkannya. Iya,
pintar, pantas emang. Ini creepypasta, aku tuh harusnya tenang sedikit gak sih? Aku kan merasa jijik setiap kali aku mendapati diriku tuh kayak menghasihani diriku sendiri gitu loh. Aku nih bukan korban, aku tuh monster. Aku tuh adalah serigala berbulu domba. Aku yang pantas mendapatkannya, bukan dia. Aku egois, aku menjijikkan dan menyedihkan. Aku lemah, aku sangat lemah katanya. Aku mulai minum untuk membuat diriku tidur. Oke, dia mulai minum kayak itu ya, mulai minum minuman keras. Apapun untuk menghilangkan rasa sakit, apapun untuk mengeluarkan gambaran wajah mantanku dan suara teriakannya dari kepalaku. Aku nggak bisa pergi ke polisi. Bagaimana aku bisa jika aku mengaku hidupku sama saja sudah berakhir? Kamu tidak tahu malu ya? Benci aku. Meskipun egois, kau bukan egois lagi, kamu udah gak tahu malu. Aku hanya tidak percaya itu tuh bakal membantu menemukannya jika aku melakukannya. Ya mungkin bisa gak sih kalau kamu kasih tahu bakal di track mungkin gitu loh. Mungkin aku hanya pengecut, tetapi itu sia-sia. Dia udah pergi. Aku menunggu setiap pagi untuk pembaruan. Setiap pembaruan tidak ada informasi baru hari ini. Membunuh sedikit demi sedikit bagian dari aku. Itu adalah siksaan sampai suatu hari mereka menemukannya. Tapi seperti yang aku yakin kalian semua udah bisa tahu, cerita ini tidak memiliki akhir yang bahagia. Kitty mati ya. Butuh waktu berminggu-minggu, tetapi dia akhirnya ditemukan di sebuah pabrik tua yang ditinggalkan di pinggir kota berikutnya. Jadi ini kotaku, kota berikutnya baru ditemuin si Katie itu. Aku benar-benar gak percaya, aku bisa merasakan tenggorokanku tercekat sampai pada titik aku kesulitan napas ketika aku mendengar berita itu. Please jangan, pikirku. Dalam kepalaku aku memohon kepada siapapun, apapun yang bisa mendengar aku, bahwa itu pasti semacam kesalahan gitu loh. Itu tuh sebuah kekeliruan, bahwa itu tuh gak mungkin karena dia bikin aku darah tinggi padahal aku masih muda. Tapi sayangnya itu tuh bukan kekeliruan. Tidak ada kesalahan ketika kamu menjawab iya, aku yakin, aku ingin dia menderita, dan aku rasa aku mendapatkan keinginanku. Dia ditemukan disumpal di salah satu cerobong asap yang sekarang sudah tidak berfungsi. Tubuhnya ada di dalam karung mainan. Ya ampun Kitty. Ya emang tema Sinterklaas kan itu ya. Benci aku. Aku tidak percaya, aku merasa mual membicarakannya bahkan sekarang. Ini pasti semacam lelucon gila. Aku terus mencoba dan gagal meyakinkan diriku sendiri. Aku merasa tubuhku gemetar. Dia ditemukan sepenuhnya telanjang, nggak pakai busana apapun. Tubuhnya udah membusuk parah pada saat ditemukan. Tetapi mereka tahu itu dia. Mereka tahu karena diselipkan ke dalam rongga matanya ada selembar kertas kecil yang berbunyi, "Daftar nakal, Kitty. Kamu seharusnya menjadi anak baik." Ya ampun, itu beneran dibikin dong berarti sama webnya ya. Aku pingsan. Benci aku. Aku roboh di tempat aku berdiri dan kepalaku terbentur cukup keras ketika aku sadar kembali. Aku berdoa itu tuh hanya mimpi buruk. Tetapi tentu saja tidak. Itu nyata, itu semua nyata, dan itu semua karena aku. Dan aku minta maaf Kitty. Aku sangat-sangat menyesal. Kitty udah gak bisa dengar kamu minta maaf, kurang ajar. Benci adik aku. Aku minta maaf atas apa yang mereka lakukan padamu. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan padamu. Aku harus hidup dengan rasa bersalah setiap hari. Tidak ada hari berlalu tanpa aku berpikir untuk mengaku atau mengakhiri hidupku sendiri. Dengan cara yang sakit, kadang-kadang aku berpikir itu akan menebusnya, atau setidaknya membuat kami sedikit seimbang. Entah bagaimana, enggak. Kurang deh kamu ya. Meskipun aku tahu itu tidak mungkin, aku tidak bisa membayangkan apa yang mereka lakukan ke Katie ini. Apa yang kamu hadapi, aku tidak bisa membayangkan ketakutan dan teror yang pasti kamu rasakan. Aku tidak bisa membayangkan pikiran terakhirmu atau betapa bingung dan sendiriannya kamu. Iya lagi, kasihannya. Ya ampun, ini kan Katie kan sendiri kan. Tidak ada yang akan pernah menebus siksaan yang aku timpakan pada gadis yang pernah aku cintai dan hargai. Kalau kamu mencintai dan kamu hargai suaraku, apa hilang? Kalau kamu mencintai dan menghargai, kamu gak akan kayak gitu ya. Semua karena ego aku sendiri dan rasa bangga serta harga diri yang salah arah. Aku berharap aku bisa mengambil kembali semuanya, nggak bisa. Aku benar-benar berharap, tetapi aku tidak bisa, dan sayangnya tidak akan pernah bisa berubah.
Kamu pantas mendapatkan keadilan, Kitty. Kamu pantas untuk bisa beristirahat dalam damai. Setidaknya mungkin mengaku akan membawa penutupan bagi kamu dan keluargamu. Mungkin mengakhiri hidupku sendiri akan membuat kita impas. Tetapi terlepas dari jawabannya, aku terlalu pengecut untuk keduanya. Kayaknya mending satu cerita aja deh, video ini mau gila ya. Anyway, karena aku sudah merasa otakku pusing cuman dari satu cerita, kita akan berhenti di sini, guys. Aku tidak suka siapa kamu namanya. Anyway, terima kasih udah nonton video ini dan udah baca bareng aku dan react bareng aku. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next time. Bye bye.